Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu Depi. Apa kabarnya Ibu? Halo Bu Lelan. Ya, Apa kabarnya Ibu? sehat luar biasa. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Iya. Diana gimana Bu Diana? Ya. Bu Diana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sudah berkumpul semua ya Bu ya? Sudah hadir ya Bu? Iya ibu-ibu, iya Bu. Kok ibu-ibu ah. Sebelum saya memaparkan materinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Biar apa yang saya sampaikan itu bisa Ibu dapat Ibu terima ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah Ibu. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sudah ada terlihat Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, nah di satuan pendidikan itu ada yang namanya kurikulum. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa sih yang dikatakan dengan kurikulum? Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini, Bu, adalah salah satu penunjang agar terlaksananya KBM atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara maksimal. Inilah salah satu penunjangnya. Ya, Bu, di sini juga ada kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama itu adalah kompetensi berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku berkepentingan. Nah, di sini saya jelaskan secara sedikit aja ya Ibu. Yang berpusat pada peserta didik, yang dimaksud itu adalah pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang dikatakan kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Esensial. Yang dimaksud esensial ini semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Adapun akuntabel yaitu yang dapat bertanggung jawab karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang dimana kita selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan, melibatkan komite satuan pendidikan,
dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Acuan di dalam kurikulum ada acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil Pancasila atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Isi kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dan struktur kurikulum berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Adapun struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan untuk mengembangkan profil menuju tercapainya profil pelajar Pancasila dapat kita tambahkan dengan kekasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun yang berkaitan untuk menyusun visi dan misi tujuan di satuan pendidikan adalah yaitu kompetensi untuk menjadikan warga Indonesia yang demokratis dan untuk menjadikan manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dan menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci untuk penunjangnya struktur kurikulum. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Dimensi-dimensi tersebutlah yang dapat menunjang struktur kurikulum untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, sekianlah hasil materi yang saya sampaikan untuk Ibu hari ini. Untuk Ibu, ada yang kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh ditanyakan, Bu. Silahkan Ibu yang ingin bertanya. Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa ini Bu? Ibu Sera ya? Ibu Sera atau Bu Lelan? Apa yang mau ditanyakan Bu? Boleh Bu Devi, saya bertanya lagi. Tadi di dalam penjelasan Ibu tentang materi tadi, ada yang berkata tentang tadi kurikulum itu harus akuntabel, esensial, ya kan? Nah, jadi yang saya mau tanyakan, apa yang dimaksud dengan esensial di dalam kurikulum itu, Bu Devi? Oke, yang dikatakan esensial dalam, saya langsung jawab aja ya Bu. Boleh. Yang dikatakan esensial dalam kurikulum operasional satuan pendidikan
yaitu semua unsur informasi yang penting atau yang informasi yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan seperti contohnya kepala sekolah, pengawas, tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Yang berbahasanya itu lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan lain-lain. Seperti itu, Ibu. Jadi dia sudah esensial dia, Bu, secara beruntut. Bisa Ibu pahami, Bu? Terima kasih Bu Devi, paham. Terima kasih ya atas jawabannya. Sama Ibu. Ada lagi yang lain untuk ibu-ibu yang lain? Ya, saya Bu. Ya, boleh. Apa itu Bu pertanyaannya? Ini Bu, saya mau bertanya. Apa yang dimaksud kontekstual dalam kurikulum atau karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Itu Bu, itu saja Bu. Oke, yang Terima kasih Bu. Oke Bu, saya jawab langsung ya Bu ya. Yang dimaksud dengan kontekstual dalam kurikulum yang mencakup karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja industri. Nah, di sini tuh Bu, kita harus ini Bu, kita harus tahu dulu karakteristik peserta didik yang ada di dalam satuan pendidikan kita. Untuk bisa nggak ya kurikulum ini berjalan di satuan pendidikan kita. Yang pertama kali kita lihat itu adalah karakteristiknya, kemudian sosial dan budaya di lingkungan satuan pendidikan kita atau di sekolah. Kita lihat dulu sosial budayanya gimana dan perkembangan lingkungannya itu gimana. Bisa nggak kurikulum ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sosial dan budaya yang di lingkungannya. Karena seperti yang udah ini, kurikulum yang sudah kita terapkan masih ada banyak kurangnya Bu ya. Nggak tercapai dengan 100% maksimalnya kan Bu. Nah, kemudian serta dunia kerja dan industri. Jika kurikulum ini sudah kita capai, sudah kita terapkan dalam satuan pendidikan dan sudah maksimal, otomatis peserta didik kita yang kita didik akan melanjutkan hidupnya ke jenjang dunia pekerjaan. Jadi mereka dengan adanya kurikulum, di dalam kurikulum itu ada yang namanya capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, semua situ sudah secara kontekstual sudah runtut, yang mana-mana aja yang mau kita lalui. Jadi setelah dilalui, anak-anak tersebut sudah terbentuklah kita katakan, maka dia sudah bisa memilih untuk dunia pekerjaannya. Seperti itu Ibu Devi. Ya, oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Baiklah Ibu, sekian dan terima kasih. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.